Hanya sedetik, rasa marah itu menjalar ke seluruh persendian di tubuh Zafir. Siapa yang tidak terbakar cemburu, ketika wanita yang teramat dicintai mengatakan ada yang lain di hatinya. Tetapi penjelasan terakhir dari bibir Ranum Raini, membuat pria itu seakan melayang ke atas awan. Dengan cepat, Zafir menyambar tubuh mungil Raini. Ia membawa Raini berputar-putar, dengan tawa bahagia menghias bibir. Raini memekik ketika merasa kepalanya mulai pening. Ia memukul-mukul bahu Zafir agar menghentikan sikap gilanya, atau sebentar lagi ia akan muntah. Oh sayang, aku bahagia sekali. Alhamdulillah. Akhirnya aku akan menjadi seorang ayah. Zafir berseru seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan baru. Pria itu memeluk tubuh Raini dengan begitu erat, hingga membuat sang istri serasa kehabisan napas. Hentikan! Kau akan membunuhku, dan bayi kita. Raini berseru dengan raut wajah gemas, hingga membuat Zafir tersadar akan kelakuan tidak jelasnya. Pria itu mengecup kening Raini sekilas, sebelum akhirnya melepaskannya. Zafir menggenggam erat jemari Raini, dan mengecupnya satu persatu dengan penuh kelembutan. Zafir membimbing tangan Raini untuk duduk di lantai beralaskan karpet mahal, dengan bantal-bantal empuk sebagai sandaran. Ia kemudian mendudukkan sang istri dengan hati-hati. Tetapi alih-alih duduk di atas bantalan duduk, Zafir malah menarik tubuh sang istri hingga berada di atas pangkuannya. Ini memalukan. Bagaimana jika para pelayan itu melihat kita? Ucap Raini sedikit menegur. Bukannya turun, ia justru terlihat nyaman. Raini bahkan mulai menggelayut manja di leher sang suami. Seperti ia telah melupakan kemarahan tak beralasan barusan. Kau pikir siapa yang akan berani mengganggu kita? Zafir berkata lembut, seolah mengingatkan kembali akan kedudukannya di tempat itu. Jadi sejak kapan? Raini tergelak, ketika satu tangan Zafir mulai mengusap permukaan perutnya yang masih rata. Beberapa hari, sebelum Rabiah dan Panglima tampanmu itu menikah. Aku sebenarnya ingin memberitahumu. Tetapi kelihatannya kau sangat sibuk mempersiapkan pernikahan mereka. Jadi aku pikir, akan lebih baik jika menundanya dulu. Maafkan aku. Sesal Zafir. Jemarinya membelai rambut Raini penuh perasaan. Kau tahu jika mereka adalah amanah bagiku. Aku memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menggantikan orang tua Rabiah. Maaf karena sudah mengabaikanmu, dan juga anak kita. Itu bukan masalah. Maafkan aku, karena sudah mengerjaimu tadi. Senyum indah mengembang di bibir Raini. Ia patut bersyukur, akan kondisi tubuhnya yang tidak rewel. Raini tidak mengalami fase dalam kehamilan muda, yang dinamakan orang ngidam. Ia merasa sangat segar dan bahagia. Ia hanya sedikit kesal, karena beberapa hari ini diabaikan oleh sang suami. Zafir meraih dagu Raini dengan lembut. Wajah jelita sang istri, kian terlihat mempesona. Raini melihat sorot kerinduan di mata biru suaminya. Ada pendar kebahagiaan juga di dalam sana, dan semua hanya untuk dirinya serta calon bayi mereka. Dengan sangat pelan, Zafir menempelkan bibirnya di atas bibir Raini yang merekah menyambut. Sebuah ciuman tanpa nafsu. Hanya perwujudan dari rasa kasih sayang, dan cinta yang mendalam dari keduanya. Raini meletakkan satu telapak tangan di wajah Zafir yang ditumbuhi jambang tipis. Sepertinya sang penguasa harem N, sudah bercukur sebelum mendatangi dirinya. Jemari Raini kemudian menelusuri rahang kokoh Zafir, hingga membuatnya memejamkan mata.
Raini ingin berlama-lama memandang wajah tampan Zafir, yang beberapa hari ini memang sangat ia rindukan. Zafir sekarang adalah pusat dunianya. Semestanya. Di mana sekarang ia berpijak, dengan seluruh penyerahan. Perlahan, Raini menenggelamkan jemari di rambut hitam nan tebal milik sang suami. Ada rasa hangat menjalari dada, manakala pria itu membuka kedua mata, dan menatap seolah hanya Raini yang ada di dunia ini. Aku mencintaimu Zafir. Sangat mencintaimu, hingga mungkin aku tidak akan sanggup hidup bila tanpa dirimu. Raini berbisik lembut, dan Zafir hanya menanggapi dengan senyum yang mampu melelehkan hati. Zafir mengecup sudut bibir Raini sekilas. Lalu tangannya mulai menyingkirkan anak-anak rambut di kening Raini, dan menyelipkannya dengan lembut di atas telinga. Ia juga melepaskan ikatan rambut panjang Raini, hingga terurai mengeluarkan aroma wangi bunga yang ia sukai. Zafir menenggelamkan wajahnya di keharuman itu, membelai dengan lembut, dan menarik tubuh Raini hingga makin dalam masuk ke pelukannya. Aku percaya jika Tuhan telah menakdirkan kita untuk bersama, meski awalnya hubungan kita tidaklah semanis kurma di haram N. Aku akan menjagamu dan anak-anak kita. Aku akan berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang baik untuk keluarga kita. Jadi apa kau tidak mencintaiku? Cinta tidak harus selalu diucapkan, bukan? Yang jelas, aku serasa akan mati bila berjauhan terlalu lama denganmu. Raini tersenyum demi mendengar perkataan suaminya. Segala yang dilakukan Zafir selama ini, sudah cukup membuktikan bahwa pria itu memang mencintainya. Ia akan memberikan apapun untuk Zafir, termasuk jika memang takkan lagi menikmati kebebasannya di luar sana. Hidup bersama pria itu di tempat yang jauh dari peradaban, kini rasanya bukan lagi masalah berat bagi Raini. Meski begitu ada beban berat, yang rasanya memang belum terselesaikan dengan tuntas di luar sana. Urusannya dengan keluarga El Firdaus dan Salim belum rampung. Ada apa? Zafir menatap Raini yang tampak sedikit melamun. Bahkan sang istri tidak merespon, ketika ia hendak mendaratkan sebuah kecupan. Pria itu sedikit menjauhkan wajah, dan melihat kegelisahan di mata wanita terkasihnya itu. Raini segera mengubah ekspresi bimbangnya, dengan senyum mengembang. Namun ia tahu, jika Zafir sudah melihat semua keresahan yang tersimpan di dadanya. Raini menghela napas berat. Ia berpikir mungkin sudah saatnya, menceritakan semua apa yang menjadi beban dalam hatinya. Toh Zafir tidak mungkin marah, bukan? Raini, katakan sesuatu kepadaku, ada apa denganmu? Mengapa kau terlihat begitu gelisah? Zafir, bagaimana jika kita berkunjung ke El Firdaus? Hening. Bahkan Raini khawatir degup jantungnya yang kencang, dapat didengar oleh telinga Zafir. Pria itu menatap dengan raut muka dingin, seakan Raini baru mengajak ke medan pertempuran. Ingat, kau sudah menculikku dari sana. Aku tidak ingin mereka mencemaskan diriku setiap waktu, karena tidak ada kabar apapun dariku. Selama ini mereka sangat baik kepadaku. El Firdaus sudah menganggapku bagian dari mereka, meskipun aku dulu gagal menikah dengan Said. Bukan karena kau merindukan kedua pria itu, ucapan Zafir yang sinis membuat hati Raini tercekat. Namun ia senang, karena dapat merasakan nada cemburu dari perkataan sang suami. Raini memutar kedua bola mata dengan bosan. Tentu saja ia tidak pernah menduga pertanyaan konyol dari Zafir. Sepertinya kita harus membuktikan perasaanku kepadamu sekarang juga.
1 minggu lebih, rasanya kamarku butuh penghangat alami. Mata Zafir seolah berpijar mendengar perkataan Raini. Aku benar-benar sudah tidak sabar, ratuku yang menawan. Kita akan membicarakan ini lagi, setelah urusan kita selesai. Raini tidak bisa menolak. Tubuhnya dibopong Zafir tanpa kesulitan. Ia tahu Zafir masih kesal, terutama dengan Salim. Namun mereka tidak mungkin selamanya akan menghindari masalah. Raini harus menuntaskan semua. Dia perlu menjelaskan kepada Emir dan Ummi Fatimah semua masalahnya dari awal hingga akhir. Zafir seorang pria yang berprinsip. Seorang penguasa berpengaruh. Ia pasti tidak mau mempertaruhkan nama baik Haram N dengan sikap picik dan pengecut. Itu benar-benar bukan Zafir. Lagi pula, Zafir pasti akan melakukan apapun asalkan sang istri bahagia. Bab 25. Raini menggandeng tangan Rabiah dengan wajah ceria. Sepanjang perjalanan, tidak sekalipun dari kedua wanita itu menunjukkan wajah kelelahan. Zafir memang akhirnya luluh dengan bujukan Raini, agar mereka dapat keluar dari Haram N. Namun melihat kondisi Raini yang tengah hamil muda, maka Zafir terpaksa menempuh perjalanan tidak biasa. Mereka memilih jalan, dengan menyusuri labirin rahasia di dalam perut gurun. Sementara pasukan terlatih Haram N, sudah berangkat terlebih dahulu melalui darat. Zafir bersikeras, Raini tidak boleh menunggangi kuda. Meski Raini memaksa, sang suami tetap kukuh pada pendirian. Ketika Raini menawarkan opsi lain, dengan menunggang seekor unta mungkin, Zafir masih tidak memperbolehkan. Alasannya, cuaca siang di atas gurun sangat tidak bersahabat. Raini baru beradaptasi, ia takut terjadi hal buruk. Zafir tentu lebih suka mencegah, daripada terjadi hal-hal tidak menyenangkan pada diri istri tercintanya. Zafir memilih mengajak Raini berjalan kaki, di labirin rahasia. Selain lebih aman, sirkulasi udara di sana juga lebih sejuk. Selain itu, ada banyak ceruk besar yang nyaman, jika mereka ingin beristirahat. Zafir memaksa menggendong Raini, jika mereka melalui lorong yang cukup menanjak atau menurun. Bahkan ia juga memaksa agar mereka istirahat, meski baru beberapa saat melangkah. Namun Raini juga tidak membantah, ia ingin menjadi istri yang baik dengan mematuhi semua perintah suaminya. Karena ia sangat tahu, Zafir sudah mengorbankan banyak waktu berharga, hanya demi menuruti keinginannya. Ada 2 orang kepercayaan Zafir, yang ditugaskan untuk membawa perbekalan sepanjang perjalanan panjang mereka. Rombongan kecil itu tidak pernah kelaparan di tengah jalan. Bahkan mereka tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih. Labirin itu sendiri dipenuhi dengan sungai bawah tanah, dengan air sebening kristal. Mereka juga tidak pernah mengalami masalah saat harus mandi, sekaligus tidak perlu membawa bekal air mineral. Alam sudah menyediakannya sedemikian melimpah. Mereka akan menunggu baju-baju yang basah menjadi kering, dengan menaruhnya di bebatuan hangat yang ada di hampir sepanjang lorong. Sementara mereka dapat beristirahat dengan nyaman, tanpa kesulitan karena teriknya matahari. Ketika melewati lorong itu, baik Raini maupun Rabiah tidak pernah mengetahui perbedaan antara siang dan malam. Namun kedua pria itu, dengan senang hati akan menjelaskan kepada para istri cantik mereka, bahwa jika suhu di dalam lorong terasa cukup dingin, maka waktu di atas pastilah telah beranjak malam, demikian juga sebaliknya. Jadi siapa yang pertama kali menemukan tempat ini?
Raini menatap langit-langit tinggi gua hangat, tempat mereka tidur malam ini. Gua itu sangat luas dengan lantai licin dari batu granit, demikian juga dinding-dindingnya yang berwarna merah bata. Yang lebih menakjubkan, ada sebuah kolam kecil berair hangat di salah satu sudut gua. Airnya yang manis benar-benar sangat jernih. Adapun pasangan Ali dan Rabiah, menginap di gua lain yang tidak jauh dari tempat mereka. Zafir yang berbaring di samping sang istri terlihat diam sesaat. Begitupun ketika Raini sudah mulai merapatkan tubuh kepadanya. Pikiran Zafir kembali mengembara ke masa kecilnya. Ia sangat suka mengikuti sang ayah menjelajah lorong demi lorong. Ayahnya juga selalu mengajarkan cara agar dirinya tidak tersesat. Otak Zafir yang memang cerdas tentu saja sangat cepat menghafal, hingga terkadang ia bahkan berani menjelajah sendirian. Terkadang Zafir bahkan dapat menemukan tempat-tempat baru, dengan pesona menakjubkan. Gua itu adalah salah satu hasil penemuannya, tempat favoritnya kala ingin menyendiri. Ayahku. Beliau sering mengajakku berpetualang, menelusuri lorong-lorong di sini. Mulanya beliau tidak sengaja menemukan rongga, ketika menggeser sebuah batu di perkebunan kurma kita. Batu di depan pintu masuk, itu adalah penemuan ayahku. Kami sendiri tidak pernah tahu, siapa yang membuat labirin beribu cabang ini. Entah terjadi karena alam, atau entah karena campur tangan manusia. Zafir membiarkan satu lengannya menjadi bantalan Raini, sementara yang lain digunakan untuk bantalan kepalanya sendiri, dan dulu gua ini adalah salah satu tempat kesukaanku. Aku tahu. Kau pasti suka tiduran di sini, sambil membayangkan andaikan seorang gadis cantik ikut denganmu kemari. Goda Raini, hingga membuat pria itu tertawa kecil. Itu tidak benar. Tempat ini sangat indah dengan bebatuan granit merah. Gua ini juga selalu hangat di sepanjang musim. Gua ini juga tidak diketahui letaknya oleh ayahku. Jadi aku bisa melarikan diri sejenak, jika sedang malas disuruh berlatih. Kau sungguh nakal. Semoga saja anakku tidak menuruni kenakalanmu itu. Anak kita. Anakku. Aku kan, yang mengandungnya. Tapi aku ikut andil besar dalam proses pembuatannya. Kapan? Raini. Ini tidak lucu. Aku memang bukan pelawak. Kau. Sayang. Jangan berteriak. Aku ingin tidur, dan bayinya juga. Tidak semudah itu manis. Seringai serigala gurun yang paling licik menghiasi wajah tampan Zafir, seiring tubuh pria itu yang meluncur di atas tubuh Raini. Mereka berbaring di atas lantai gua yang bersih, tanpa alas apapun. Raini sedikit memberontak berusaha membebaskan tubuh, akan tetapi kuncian Zafir terlalu erat. Mata pria itu memerangkapnya, hingga Raini tidak berkutik. Dengan kedua tangan di atas kepala, Raini hanya pasrah ketika Zafir mulai menempelkan bibir dengan intens. Sayang. Aku malu. Bagaimana jika Ali dan Rabiah mendengarnya? Bisik Raini ketika bibir dan lidah Zafir mulai bermain di kulit leher jenjangnya yang halus dan sensitif. Sayang. Aku malu. Bagaimana jika Ali dan Rabiah mendengarnya? Bisik Raini ketika bibir dan lidah Zafir mulai bermain di kulit leher jenjangnya yang halus dan sensitif. Zafir tidak menghentikan kegiatannya, justru ia terlihat kian berani. Ada rahasia dari gua ini, yang belum aku katakan kepadamu sayangku.
Raini menelan ludah dengan susah payah. Kedua telapak tangan Zafir yang bebas, mulai ikut bergerilya di atas tubuhnya yang mulai berisi. Apa? Zafir menggigit cuping telinga sang istri dengan lembut, hingga membuat Raini berteriak tertahan. Namun ia segera menutup mulut, tapi Zafir justru terlihat tertawa geli. Kau harus tahu satu hal penting, bahwa gua ini kedap suara. Jadi sekeras apapun kau mendesa, orang di luar gua ini tidak akan mendengarnya. Jadi anggap saja ini kamar hotel bintang 5. Hibur Raini kepada dirinya sendiri, ketika akhirnya ia menyerah kepada sang suami. Zafir menjadi sangat buas sekaligus lembut, hingga Raini serasa hampir kewalahan. Namun Zafir akan selalu memanjakan Raini. Perjalanan mereka mungkin masih jauh. Namun rasa lelah seolah tak pernah mau hinggap. Bisa dikatakan, perjalanan itu terlalu menyenangkan bagi Zafir dan Raini.